Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dalam channel YouTube Dapur Humus, tapi kali ini saya tidak akan mengajak untuk memasak, tetapi kali ini saya akan membuat masker. Kenapa membuat masker? Memang saat ini masker sangat diperlukan ya, selain untuk aktivitas di luar ruangan, masker juga saya pakai untuk memasak. Kenapa? Karena menurut pesan teman saya, sahabat saya yang terbaik, Dr. Farah mengatakan kalau aktivitas memasak itu membuat suasana menjadi panas dan membuat wajah juga menjadi panas yang mengakibatkan pori-pori terbuka, kulit menjadi kusam, dan mudah menimbulkan flek. Siapa sih yang nggak mau cantik? Yang namanya perempuan pasti pengen cantik ya, kulitnya juga tetap terjaga. Nah, di sini akan saya berikan tutorial untuk membuat masker. Ayo kita ikuti. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kain perca atau kain sisa menjahit yang kira-kira cukup lebar ya, penggaris, metelin, rider, benang, jarum, semua alat-alat sederhana aja ya. Lalu karet ukuran 0,3 mm. Patron saya ambil dari Google, tapi masker yang akan saya buat kali ini saya membuat masker dari yang sudah saya punya, lalu saya gambar, jadi saya nggak perlu membuat pola yang tadi di depan ya. Nah, kita siapkan kain furingnya, kemudian karbonnya saya lipat 2 ya, dan tintanya menghadap ke atas kain. Lalu tumpuk di atasnya kain motif. Kali ini saya pakai kain katun Paris, agak tipis ya. Boleh juga tidak pakai furing, tetapi dua-duanya muka belakang kain yang bermotif. Pakaikan juga karbon, dilipat jadi 2, tintanya menghadap ke kain. Usahakan rapih ya, atas bawah sejajar kainnya, supaya nanti hasilnya potongannya sama, tidak ada yang terpotong. Lalu patronnya di atas kain, usahakan jangan terlalu mepet dengan pinggiran kain. Lalu sematkan jarum pentul. Menimpa 2 kainnya ya. Lalu saya reder, agak keras ditekannya supaya dia tembus sampai ke kain furing. Persis tepat sesuai dengan patron yang kita buat, supaya hasilnya nanti nyaman dipakai maskernya. Lalu untuk kampuhnya saya sisakan 1,5 cm sebagai acuan untuk memotong kain. Melengkung, lalu lurus ke bawah agak melebar dikit. Nah, saya buka, lalu saya potong. Untuk furing juga demikian, saya lebihkan 1,5 cm untuk kampuh, lalu saya potong. Kain Paris ini agak tipis ya, tapi dia nyaman sekali. Kalau mau pakai kain katun juga boleh, katun yang biasa, katun Jepang atau katun lokal sama kok, lebih tebal dari kain Paris.
Saya rapikan bawahnya 1,5 cm cukup. Lalu furingnya juga saya potong persis sama seperti kain yang motif tadi ya caranya. Sebenarnya kain 1/2 meter pun bisa jadi beberapa ini ya, beberapa masker. Jangan lupa tandai mana bagian hidung dan mana bagian mulut. Tadi ini saya lupa nandain. Supaya nggak kebalik karena bagian mulut dan bagian hidung lengkungnya agak berbeda sedikit. Ini hasil potongannya. Akan saya sematkan pentul sesuai dengan lengkungnya, bagian yang halus dengan bagian yang halus. Tapi ini yang di luar adalah bagian kain yang dalamnya. Jadi yang bagus saling berhadapan di dalam. Saya sematkan dengan jarum pentul. Persis ya garisnya, sudut-sudutnya juga harus sama. Jangan asal tempel, nanti hasilnya berbeda. Furingnya juga begitu ya. Bagian halus atau bagian yang luar berhadapan dengan bagian yang luar, tapi posisinya di dalam. Sematkan dengan jarum pentul, persis sesuai dengan garisnya ya, muka belakang. Ujung dengan ujungnya juga harus sama. Ini akan saya jahit. Jahitnya dari tepi kain sampai ke tepi kain, jadi bukan hanya di garis radernya ya, tapi benar-benar ujung ke ujung dihabisi. Kalau masih pemula, sebaiknya dicelujur dulu supaya hasilnya rapi. Tapi kalau buat yang sudah mahir, bolehlah jarum pentul aja, udah cukup bagus kok untuk mengikat dua kain ini. Sampai ke bawah. Biasakan ketika selesai menjahit, potong benang dengan rapi, jangan dilebihkan. Hasilnya seperti ini. Ini kan masih ada sisa kain tuh, sekitar 1,5 cm. Akan saya jahit, akan saya tekuk ke salah satu sisi bagian masker, boleh kanan boleh kiri. Saya jahit dari bekas jahitan yang tadi kita jahit pertama sekitar 2 mili atau 3 mili. Tapi terlalu lebar baiknya 2 mili ya. Kalau terlalu panjang boleh dipotong dulu, tapi jangan terlalu pendek motongnya karena nanti akan kita gunting-gunting. Sisakan 1 cm saja. Tekuk ke salah satu sisi kain, lalu timpa dengan jahitan persis di sebelah jahitan sambungan kain tadi. 2 mili cukup. Jahitnya pelan-pelan karena ini kainnya melengkung. Kalau terlalu cepat nanti hasilnya kurang rapi. Hati-hati nanti kemakan bagian belakangnya, bisa berlipat. Pelan-pelan saja.
berhenti nggak masalah, yang penting rapi. Regangkan ya, supaya yang bawah nanti nggak sampai terlipat. Setiap mau jahit selalu regangkan sambungan dua kain ini. Setiap mengawali dan mengakhiri jahitan, jahit dengan bolak-balik, karena ada mesin jahit yang punya tombol khusus untuk menjahit bolak-balik. Lalu kain furingnya juga sama, jahit seperti yang kain bermotif tadi. Setiap menjahit lengkungan, usahakan pelan atau berhenti sejenak. Lipat ke salah satu sisi kain sama persis seperti tadi. Yang kain putih ini sengaja saya pakai benang oranye supaya kelihatan. Dan regangkan seperti ini supaya bawahnya nggak terlipat. Karena sisanya lebih dari 1 cm akan saya potong sedikit saja. Ini terlalu panjang. Nah, potong seperti ini. Jangan terlalu pendek ya. Nah, lalu akan saya gunting kecil-kecil. Nah, seperti ini. Mepet ke bekas jahitan tadi, tapi jangan terlalu dekat, jangan sampai kena benangnya, supaya benangnya tidak terlepas. Tujuannya apa? Ini kan kainnya melengkung, jadi supaya nanti dia ketika sudah jadi, dia mau melengkung dengan lentur dan bagus, jadi nggak kaku. Nah, kecil-kecil saja. Lebih dekat ke jahitan lebih bagus sih, tapi harus hati-hati. Bentukannya motif juga sama ya, seperti tadi, potong kecil-kecil. Hati-hati jangan sampai kena bagian bawahnya. Jangan sampai kena kain yang untuk masker tadi ya, sisi maskernya. Pakai gunting kecil, jangan pakai gunting besar. Kalau masih terlalu panjang boleh digunting sedikit. Lalu kita akan satukan kain bermotif dengan kain furing. Jangan lupa tandai mana bagian hidung, mana bagian mulut. Bagian hidung dengan bagian hidung, bagian mulut atau dagu dengan bagian dagu.
kain yang bagus menghadap ke atas atau kain luar menghadap ke atas. Kain furingnya juga ya berhadapan dengan kain motif yang bagus. Jadi bagian luar dengan bagian luar itu sih intinya. Furing bagian luar, nah kain motif bagian luar saling berhadapan. Lalu satukan dengan jarum pentul, sematkan. Persis ya, garis radarnya harus bertemu kanan kiri atas bawah supaya rapi. Lalu jahit. Jahitnya dari ujung ke ujung, jadi bukan hanya sekedar di garis radarnya. Pelan-pelan saja karena ini melengkung. Rapikan. 1 cm cukup. Lalu potong kecil-kecil seperti tadi supaya nanti lengkungannya bagus dan lentur. Karena ini bagian hidung agak melengkung juga. Rapikan supaya tidak terlalu panjang. Lalu akan saya jahit bagian dagu. Lalu saya jahit bagian dagu, sematkan jarum pentul, jahit dari ujung ke ujung. Yang ini benangnya udah saya ganti putih ya, yang bawah orange tetap. Ini hasilnya. Saya gunting kecil-kecil juga, sama seperti tadi. Lalu akan saya balik. Saya potong ujung sisi yang ini ya,
kiri kanan supaya nanti ketika dimasukkan dia nggak mengganjal. Sedikit aja, jangan sampai mengenai jahitan atau garis radar. Lalu akan saya setrika supaya hasilnya rapi. Lalu akan saya pasang karet dengan ukuran 10 cm, tapi saya motongnya tidak 10 cm, akan saya lebihin 12,5 cm, 2 karet untuk kanan dan kiri. Lalu saya masukkan ke sini ya, kain yang sudah dimasukkan tadi, ditekuk ke dalam kainnya, baru karetnya dimasukkan. Kainnya masuk sekitar 1/4 cm. Saya sematkan jarum supaya kencang. Untuk bagian karetnya saya tindas bolak-balik supaya kuat. Yang tadi lepas, jadi harus saya pasang ulang dengan bantuan jarum pentul. Akan saya jahit sisi atas dan bawahnya supaya rapi. Dua mili saja dari tepi kain. Lalu sisi yang satu juga saya jahit. Masker sudah jadi. Tapi sebelumnya kain sudah saya cuci ya, karena apa? Biasanya kain itu kalau udah dicuci kan mengkerut. Nah, jadi ketika sudah dicuci sebelum dijahit, dia akan posisinya stabil. Bekas-bekas radar bisa dicuci dengan sabun mandi batangan. Kucek sebentar pasti akan hilang. Nah, masker yang lain juga sudah jadi. Bagaimana? Hasilnya cukup oke kan? Selamat mencoba ya teman-teman.